Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini adalah penjelasan lengkap terkait dengan pencairan tunjangan provisi guru untuk yang triwulan keempat, yang informasinya itu katanya akan dibagi dalam beberapa tahap untuk di bulan November ini. Nah, tentu Bapak Ibu Guru akan mungkin bertanya-tanya ya, kira-kira saya itu akan masuk pada tahap keberapa untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Kalau bagi saya sih tidak penting ya, tidak penting saya masuk pada tahap berapa. Yang terpenting itu adalah cairnya ya, seperti itu. Tapi setidaknya informasi yang akan saya share ini bisa mungkin menjadi pertimbangan ke depan, biar nanti tidak terlalu penasaran juga mungkin ya, atau tidak terlalu menunggu terlalu lama, bahwa kenapa yang guru-guru yang lain itu tunjangan triwulan keempatnya itu sudah dicairkan sedangkan saya masih belum. Nah, saya tidak membahas atau mungkin tidak akan menyinggung pencairan tunjangan yang triwulan ketiga ya, meskipun masih ada beberapa guru-guru yang belum menerima tunjangan triwulan ketiga, karena sudah lebih banyak sih guru-guru yang menerima tunjangan triwulan ketiga. Jadi bukan berarti saya menyampingkan yang triwulan ketiga, tetapi yaitu tadi bahwasanya kalau SKTP-nya sudah terbit dan lain-lain ya, maka sebenarnya tinggal menunggu waktu pencairan saja sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Oke, Bapak Ibu Guru, jadi informasi pertama dulu, Bapak Ibu Guru harus mengetahui dulu perbedaan mekanisme pencairan antara guru ASN maupun yang non-ASN. Jadi untuk yang triwulan keempat ini, khusus untuk guru ASN itu sudah lebih banyak dicairkan, dan itu melalui Puslapdik ya, atau Mendikdasmen, yang mendapatkan jatah pencairan duluan ya, dibandingkan yang ASN. Meskipun demikian, sejak tanggal 5 dan 6 November itu sudah ada beberapa guru yang ASN juga yang sudah mendapatkannya. Terbukti dengan beberapa guru yang share screenshot dari pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan keempat. Mereka dimana ketika juga meninggalkan kolom komentar dan juga menyampaikan nominalnya ya, nominalnya, dimana kalau kita lihat nominal yang guru ASN itu lebih besar dibandingkan yang non ASN. Kemudian guru-guru pasti akan bertanya, loh kenapa ASN duluan, non ASN duluan yang dicairkan? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sejak triwulan pertama hingga triwulan ketiga, Bapak Ibu Guru pertama kali yang mencairkan tunjangan sertifikasi guru itu adalah yang ASN dulu. Oleh karena itu, untuk yang triwulan keempat ini gantian gilirannya ya. Jadi yang non ASN dulu yang lebih banyak mendapatkan, baru yang ASN. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan ya, hari ini atau besok itu, apakah ada lagi pencairan untuk yang triwulan keempat atau bahkan yang triwulan ketiga? Nah, itu yang patut kita tunggu ya. Nah, sedangkan untuk yang guru ASN itu melalui Kemenkeu ya, Kemenkeu dan KPPN, sehingga proses verifikasinya lebih lama. Nah, kenapa kok proses verifikasi lebih lama untuk pada tahap keempat ini yang ASN? Jadi proses verifikasi ini itu sekaligus sebenarnya untuk mendeteksi guru-guru yang berpotensi untuk mendapatkan tambahan 100% dalam TPG, yaitu dalam THR maupun gaji ke-13. Seperti itu. Jadi sekalian data tersebut itu diverifikasi
untuk data yang diminta oleh Menteri Keuangan. Ya, kalau misalnya sudah terverifikasi dan Bapak Ibu guru itu termasuk calon penerima tambahan TPG 100% tersebut, maka kalau seperti yang direncanakan bahwa tunjangan triwulan sertifikasi yang keempat ini itu dicairkan selesai di bulan November sampai pertengahan Desember, maka sekaligus nanti setelah itu Bapak Ibu guru akan mendapatkan tambahan 100% TPG dalam TR maupun gaji ke-13. Tapi ingat ya Bapak Ibu guru, untuk yang tambahan itu tidak semua guru ASN mendapatkannya. Tidak semua. Jadi hanya pada guru-guru yang tidak penerima tukin daerah dan guru-guru yang memang datanya dikirim oleh dinasnya masing-masing. Karena ada beberapa kasus ya bahwa guru A itu selama ini tidak pernah mendapatkan tukin dari daerah dan lain sebagainya, tetapi dia juga tidak pernah mendapatkan tambahan 100% tersebut TPG dalam TR maupun gaji ke-13. Sehingga saya coba membantu menjawabnya bahwa kemungkinan besar daerahnya tidak memiliki kemampuan fiskal, sehingga meskipun Bapak Ibu guru itu adalah PNS dan tidak penerima tukin, tetapi kalau misalnya datanya juga tidak dikirimkan ke pusat, ya tetap aja tidak akan mendapatkannya gitu. Jadi kembali ke ASN yang kenapa verifikasinya lebih lama, karena itu dikaitkan langsung dengan pencairan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13 seperti itu. Jadi ya mungkin akan dicairkan minggu depan untuk yang ASN, kita berharap seperti itu ya. Dan untuk yang triwulan ketiga yang belum mereka dapatkan, agar semoga mendapatkan yang triwulan ketiganya. Nah, ini juga ada penyebab perbedaan waktu yang bisa mempengaruhi proses pencairan itu lebih lama ya. Jadi jalur pencairan itu berbeda antara ASN dan non ASN. Kemudian jalur penyaluran juga tidak sama ya. Di mana jelas-jelas Pak Menteri itu sudah menyampaikan bahwa pencairan itu dilakukan secara bertahap dan tidak bisa serentak seluruh guru di Indonesia. Jadi mana dulu yang lebih siap, artinya lebih siap datanya ya, bukan siap orangnya. Kalau saya kira kalau Bapak Ibu guru untuk menerima uang sertifikasinya, saya kira jauh lebih siap ya. Tetapi yang dimaksud siap itu adalah siap datanya dan kesigapan Bapak Ibu guru dalam mengirimkan data tersebut ke dinas maupun dinas mengirimkannya ke pusat, seperti itu. Kemudian verifikasi tambahan untuk guru ASN yang menyebabkan proses pencairan itu memakan waktu beberapa hari ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan juga. Nah, untuk ketentuan pembayaran TPG, jadi pembayaran triwulan keempat itu dimulai sejak bulan November ini karena memang sesuai dengan Juknis, dan informasi yang saya dapatkan bahwa pencairan untuk di bulan November ini dibagi dalam 3 tahap untuk pencairan triwulan keempat. Nah, hanya saja tanggalnya itu tidak disebutkan, tanggal pastinya. Jadi beliau hanya menyampaikan untuk bulan November itu dibagi dalam 3 tahapan untuk pencairan tunjangan sertifikasi triwulan keempat. Yang jelas pasti sampai akhir November ya. Nah, kemudian ada fleksibilitas penyaluran dari kementerian. Nah, itu guru dapat sebenarnya memantau via info GTK ya untuk memastikan kapan pencairan. Dan pelaporan itu harus selesai sebelum tutup anggaran ya. Kenapa demikian? Karena biasanya tutup anggaran itu di akhir bulan November ya. Karena di bulan Desember itu pelaporan kemudian harus dikirim ke pusat, seperti itu. Untuk validasi dan penetapan guru ASN, jadi data divalidasi di Dinas Pendidikan itu sebenarnya periodenya mulai Februari hingga Agustus dan itu sudah berlalu ya. Kemudian ditetapkan penerima melalui SK Kepala Daerah yang kemudian berubah menjadi kode 16 itu Bapak Ibu guru, dan penetapan dilakukan per semester seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.